Hai cucu-cucuku yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Amah Ileng. Kali ini Amah Ileng akan membawakan salah satu cerita rakyat Jepang. Judulnya Bola-bola nasi. Nah, ini buku ceritanya. Tuh, lihat. Ada kakek yang ramah dan tikus-tikus yang ceria. Dung dung tek, dung dung tek, nina nina nina, dung dung tek, dung dung tek, nina nina nina. Pada zaman dahulu, ada sepasang kakek dan nenek yang tinggal di sebuah desa. Pada suatu hari, kakek dibuatkan nasi kepal raksasa oleh nenek saat akan pergi ke gunung untuk menebang pohon. Kakek menebang pohon di gunung. Bagaimana caranya, hai tukang kayu? Beginilah caranya menebang kayu. Teng tong, teng tong. Sudah waktunya untuk makan siang. Aduh, lapar sekali. Makan dulu ah. Kakek duduk di tunggul pohon dan membuka bungkusannya. Tiba-tiba nasi kepalnya jatuh menggelinding. Hai nasi kepal, mau kemana? Kakek segera mengejar nasi kepalnya. Nasi kepal itu terus menggelinding dan akhirnya jatuh masuk ke dalam lubang. Aduh, bagaimana ini? Kakek mengintip lubang berkali-kali. Lalu, tikus yang lucu keluar dan berkata, "Kakek, terima kasih atas nasi kepalnya." Ah, lucu sekali tikus ini. Kakek sudah lupa akan kekesalannya dan menatap tikus itu. Sebagai tanda terima kasihku, aku akan mengantar kakek ke negeri kami. Tetapi aku tidak bisa masuk ke dalam lubang sekecil ini. Tidak apa-apa, peganglah ekorku dan tutuplah mata kakek. Kakek memegang ekor tikus dan menutup matanya. Tiba-tiba dia mulai merasa seperti melayang di udara. Nah, bukalah matamu kakek, kata tikus. Kakek membuka matanya dan terkejut. Dia melihat rumah yang mewah seperti istana dan di dapurnya yang luas tikus-tikus sedang menumbuk ketan. Para tikus menyanyi bersama-sama sambil menumbuk ketan. Walau umurku sudah 100 tahun, 200 tahun, aku tidak akan mau mendengar suara meong. Walau anakku cucuku sudah besar, aku tidak akan mau mendengar suara meong. Pet pet petra, la la la. Waktu kakek memandangnya sambil tersenyum, tikus tadi datang lagi dan mengantarnya ke ruang tamu. Para tikus membawa ketan yang baru ditumbuk secara berturut-turut dan berkata kepada kakek, "Ayo makan, ayo makan." Kakek makan ketan sampai perutnya kenyang sekali. "Aku harus pulang sekarang," kata kakek. Para tikus memberikan kakek ketan dan sekotak keping emas. "Kakek, terima kasih atas nasi kepalnya. Ini oleh-oleh dari kami." Begitu memegang ekor tikus, kakek merasa seperti melayang lagi dan tahu-tahu sudah tiba di depan rumah. Kakek tetangga yang tamak mendengar cerita tersebut.
Aku juga mau ke istana tikus. Lalu dia juga membawa nasi kepal raksasa dan pergi ke gunung. Di sini. Kakek menemukan lubangnya dan melempar nasi kepal ke dalamnya. Cepatlah keluar. Ketika kakek menunggu sambil marah-marah, tikus yang lucu keluar dari sarangnya. Kakek, terima kasih atas nasi kepalnya. Tidak usah berterima kasih. Cepat antarkan aku ke istana tikus. Kakek langsung memegang ekor tikus dan menutup matanya. Entah lewat mana, ketika membuka mata, kakek sudah berada di depan istana, dan para tikus sedang menumbuk ketan sambil bernyanyi. Walau umurku sudah 100 tahun, 200 tahun, aku tidak akan mau mendengar suara meong. Walau anak cucuku sudah besar, aku tidak akan mau mendengar suara meong. Pet, pet, Petra, la la la. Sepertinya mereka begitu takut pada kucing. Kakek tertawa kecil dan memasuki ruang tamu. Berapa banyak keping emas yang akan diberikan ya? Tidak, aku harus membawa semuanya. Kakek memandang kotak keping emas terus. Oh iya, bagaimana kalau aku meniru suara kucing? Kalau tikus-tikus itu kabur, semua keping emas di dalam kotak itu akan menjadi milikku. Kakek mengeluarkan suara keras-keras dan berkata, "Meong!" Tiba-tiba ruangannya menjadi gelap gulita dan tikus-tikus segera menyembunyikan diri. Hehehe, berhasil. Kakek membuka kotak sambil terus meraba-raba dan memasukkan keping emas ke dalam baju sebanyak mungkin. Akan tetapi, kakek tidak tahu jalan keluarnya. Dia mondar-mandir di dalam lubang gelap dan akhirnya mati karena sesak nafas. Nah, cucu-cucuku yang tersayang, demikianlah cerita tentang bola-bola nasi. Ada kakek yang baik hati, ada kakek yang serakah. Juga ada tikus lucu ceria, pembawa berkah yang tahu membalas budi. Tidak baik ya kalau menjadi orang yang serakah dan tidak jujur. Balaslah kebaikan orang dengan tulus ikhlas. Sampai jumpa di lain kesempatan dan dengan cerita yang lain pula. Bye, love you.